Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Akbar Rehan NIM 176500006 dari kelas kualitas perangkat lunak kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah implementasi ISO 9126 pada pengukuran tingkat keefektifan software web scraping. Di sini saya dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Supriyono MM.com. Oke. Pertama, sebelumnya saya akan membacakan tentang latar belakang saya sebelumnya. Seperti yang kita tahu, teknologi berkembang dengan cukup pesat dalam berbagai bidang dan cakupan di kehidupan pada abad ini. Seperti yang kita tahu, dunia selalu berkembang dari tiap zaman ke zamannya. Begitu juga manusia. Manusia selalu mencari jalan keluar dari setiap masalah dan solusi yang ditemukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut itu bersifat lebih baik dan juga lebih efisien dan tepat juga. Efisien dan efektif. Lalu dalam perkembangan zaman ini yang akan saya bahas mengenai hasil penemuan solusi dari masalah itu, yakni salah satunya teknologi yang sering kita lihat seperti zaman saat ini. Salah satu teknologi yang akan saya bahas juga mencakup website. Website itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi menurut makalah menurut Avenida, kegunaan website sangat beragam. Antara lain sebagai media informasi, promosi, administrasi, transaksi, termasuk profil lembaga, dan seterusnya. Ini menurut peneliti Avenida. Lalu soal peneliti lagi berargumen ciri-ciri mutu sekolah itu diukur melalui situs sistem informasinya atau juga dapat dikatakan website. Jadi kita bisa tahu sekolah itu bagus atau enggaknya melalui website. Website itu termasuk dari penerapan teknologi baru yang ada pada zaman saat ini. Dan masih banyak juga peneliti yang membahas tentang betapa manfaat dan pentingnya dari sebuah website. Contohnya lagi dari peneliti Molina Molina, teknologi web juga penting dalam bidang komersil. Lalu sama juga dengan Juniansa, selain website untuk bidang sekolah juga penting sebagai sistem informasi. Juga dalam bidang komersil juga banyak yang setuju kalau website itu pada bidang perdagangan itu sangatlah penting. Di sini masalahnya yaitu bagaimana efektivitas web scraping pada tolak ukur ISO 9126. Lalu yang kedua, bagaimana alur dari kinerja web scraping dalam pengolahan data. Lalu tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui efektivitas web scraping. Terus habis itu batasan masalahnya. Di sini kita akan membatasi dan membahas lebih dalam tentang situs website Bukalapak sebagai tolak ukur saat melakukan web scraping dengan tolak ukurnya dari ISO 9126. Oke, slogannya seperti pertama mengenai tentang perdagangan. Saya akan bicarakan langsung ke intinya saja. Perdagangan ini seperti yang kita tahu banyak sekali definisinya dan juga banyak sekali jenis-jenis dan macam-macamnya. Misalnya ada jenis usaha kecil, lalu juga ada yang bersifat menengah, terus sisi juga ada yang bersifat besar. Besar itu kayak sudah sampai berdiri perusahaan sendiri. Banyak dari tiap-tiap perusahaan itu selalu berusaha untuk bersaing dengan berbagai cara. Salah satunya melalui sistem informasi atau memberikan layanan kemudahan untuk melayani pelanggan. Salah satu contohnya dari itu semua perusahaan besar ada namanya perusahaan Bukalapak.
Bukalapak salah satu contoh dari sekian banyak dan ribunya perusahaan yang menggunakan website atau e-commerce dalam melayani pelanggan. Di sini saya akan lebih merincikan masalah perdagangan, bukan mengenai tentang pendidikan. Sekarang saya akan membahas mengenai Bukalapak itu sendiri. Bukalapak itu pertama didirikan oleh dua orang mahasiswa, yaitu Ahmad Zaki dengan temannya bernama Nugroho ini. Dia setelah lulus ini saya akan langsung bicara intinya. Berdasarkan dikutipan dari website Antasulsel dan Tekno Asia. Jadi di sini dari dua sumber ini, dua website ini, saya mengetahui bahwa ini Ahmad Zaki dan temannya ini Nugroho setelah lulus kuliah mereka membuka sebuah situs untuk meningkatkan mutu UKM melalui website itu. Pertama, website itu pengunjungnya yang pasti dari nol, lalu terus berkembang sampai 1 juta, dan seperti yang kita tahu Bukalapak sampai sekarang masih bertahan dalam persaingan dengan perusahaan yang lain seperti Tokopedia, terus habis itu Blibli.com dan lain-lain sebagainya. Dalam perkembangannya ini tampilan awal website bukalapak.com. Setelah itu ini adalah gambar tampilan salah satunya ini fitur-fiturnya. Bukalapak juga terus berkembang. Misalnya ini dengan menyediakan berbagai fitur pembayaran mulai dari push, promoted push, premium account. Ini salah satu bentuk-bentuk usaha untuk dalam persaingan supaya melalui kemudahan pembayaran. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang web scraping. Web scraping itu sangat penting seperti yang kita tahu sekarang. Jadi web scraping intinya itu pengambilan data melalui dokumen HTML. Berdasarkan situs hackernoon.com. Di sini menjelaskan mengenai betapa pentingnya web scraping dari beberapa perusahaan tersebut. Ada sampai dalam bidang komputer software kepentingannya sampai 22% kebutuhannya, layanan teknologi informasi sampai 20%, keuangan 12%, dan seterusnya. Mungkin sampai sekarang ini masih ada orang yang masih mengumpulkan data dari website secara manual, semacam kayak copy paste, terus habis itu diletakkan di file XLS atau Excel. Memang itu caranya cepat dan tidak terlalu rumit, tapi itu bila sudah berkembangnya zaman, web itu masih semakin lama semakin berkembang, dan bila web yang kita ingin ambil datanya, jumlah datanya banyak, big datanya sangat besar, jadi itu akan mempersulit kita sendiri. Salah satu cara solusi untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan cara web scraping. Di sini teknik web scraping itu ada 4 yang saya cantumkan pada makalah ini. Pertama, parsing HTML. Kedua, DOM parsing. Ketiga, XPath. Keempat, Google Docs atau Google Sheet. Parsing HTML ini adalah metode dengan cara mengirimkan HTTP request kepada server yang menyimpan data website yang datanya ingin user extract. Jadi parsing HTML ini analoginya seperti ini. Untuk parsing HTML, seandainya user membuka website, lalu dia ingin input data yang diparsingkan, terjadi proses parsing HTML dan membuka website ini. Saat kita kita nanti di aplikasi ini yang saya gunakan, yang jadikan acuan untuk programnya, maksud saya program saya. Saat ditekan open itu, tekan buka website, dia akan memproses ini. Lalu dalam saat proses itu akan terjadi ini, lalu diparsingkan. Nah,
udah diekstrak file-filenya. Setelah itu, nah ini maksudnya penggambaran singkatnya seperti ini. Oke, lalu DOM parsing. DOM parsing ini pengambilan datanya lebih bagus daripada HTML. Seandainya kalau misalnya website yang kita pingin ambil datanya tidak bisa, karena ada beberapa situs yang nggak bisa menggunakan parsing HTML biasa. Menggunakan cara ini biasa perlu ada pendalaman lebih dalam, seperti pencatuman skripnya harus ada yang diperdalam lagi. Ini kelebihan dari DOM. Ini alur strukturnya, jadi kita bisa ambil. Jadi kelebihan DOM ini dia membawa file HTML-nya sendiri. Ini file HTML. Seandainya kita juga bisa mengaksesnya lewat CSS, lewat sini juga. Terus ada export, cara melalui export. Export adalah query language yang bekerja pada dokumen XML. Jadi semacam ini penggunanya. Jadi yang ditargetkan itu yang ini, yang tanda dengan pointer ini. Itu dengan cara menggunakan export. Jadi yang diakses itu ininya. Yang supaya lebih dalam. Ya ini cara yang ini export lebih dalam lagi daripada DOM. Seandainya DOM nggak bisa menggunakan export. Terus habis itu sekarang Google ternyata juga kita bisa web scraping melalui Google Sheet atau Google Docs. Jadi nah ini contohnya fiturnya ini. Nah saat kita membuka Google Docs, nah kita bisa ini copy ininya. Ini buat ngetarget apa yang kita ingin ambil datanya. Lalu penjelasan saya pertama mengenai ISO. Saya langsung juga ke intinya. ISO ini standar organisasi yang terdiri dari dua perusahaan besar, yaitu ISA dan UNSCC. Jadi ini pertama dulu tuh terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Banyak industri dan orang-orang jadi bingung untuk menciptakan sesuatu yang intinya bermanfaat, fungsinya sama. Nah, tapi bentuknya beda-beda. Jadi tiap-tiap orang itu atau tiap-tiap industri itu buat sesuatu itu berbeda-beda. Bentuk sama karakteristiknya beda-beda. Tidak ada yang standarisasi itu semua. Jadi banyak yang terjadi kebingungan dan itu bisa mengakibatkan kerugian biaya yang sangat besar sekali. Nah, lalu untuk itulah diadakan namanya rapat untuk menstandarisasi itu semua. Itulah yang melatar belakangi sebenarnya terbentuknya organisasi ISO ini. Itu terjadilah conference, yaitu pada tanggal 14 Oktober 1946. Itu dihadiri oleh 25 negara dan terdapat 65 delegasi. Data ini berdasarkan dari hasil data wawancara Willy Quet. Dia ini adalah salah satu tokoh yang masih hidup saat terjadinya konferensi ini. Setelah itu langsung saya ke intinya. Terus ada saya lupa juga menyampaikan ini. UNSCC ini organisasi yang induk, tapi mereka memutuskan seandainya mereka sudah maksudnya organisasi ISO sudah terbentuk, organisasi ini bubar. Nah, lalu manfaatnya itu juga disampaikan oleh Willy Quet, yang tokoh yang tadi yang saya sebutkan. Pertama, keadaan dan aturan baru yang memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan menjadi terasa lebih efektif. Ini ungkapan yang dia katakan saat ISO ini sudah berdiri. Maaf, ini dengan baik. Jadi selain beliau yang merasakan, kita juga sampai sekarang masih ikut merasakan dampaknya, yaitu semua sudah terstandarisasi dan kita bisa mengukurnya sesuai aturan internasional. Jadi tidak kita saja, tapi semua negara ada standarisasinya. Oke, sekarang kita ke ISO yang aturan ISO dalam perangkat lunak. Sebenarnya ISO itu
yang saya akan bandingkan itu ada dua sebenarnya. Pertama ISO 9126 dan ISO 9000. Ini ISO kedua ini membahas mengenai tentang perangkat lunak, tapi ada perbedaan. ISO 9000 ini versi maksudnya yang lebih lama. Jadi pertama yang keluar itu ISO 9000 ini. Jadi yang mengeluarkan aturan-aturan ini organisasi ISO sendiri. Namun dalam perkembangannya organisasi IEC ini merevisi apa yang dari ISO 9000 ini jelaskan, karena sebagai perkembangan zaman kita tahu perangkat lunak juga semakin terhubung dengan software, jadi sebuah satu kesatuan. Jadi ketentuan standarisasi perlu diupgrade dan dikembangkan lagi. Untuk itulah hadirnya namanya ISO atau IEC. ISO IEC ini maksudnya dari organisasi ISO dan IEC, dan mungkin kita lebih mengenalnya ISO 9126. Jadi ini hasil dari rapat komisi ISO dan organisasi IEC. Ini cakupan isi yang mengenai ISO 9000. Ini aturannya dari yang paling utama dalam perangkat lunak itu di sini pada ISO 9003 dan 9001. Yang isi ISO 9126 hasilnya ada 6 poin penting, dan juga saya deskripsikan dengan gambar. Ada functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Ini poin-poin penting dari ISO 9126 sebagai tolak ukurnya. Oke. Tapi walaupun sudah dibahas oleh dua organisasi besar ISO dan IEC, masih ada kekurangan. Menurut Alquist ada terminologi perlu diselaraskan dengan kosakata internasional ISO tentang ketentuan dasar dan umum dalam meteorologi. Metrik dalam ISO 9126 bagian 234 sebenarnya digabungkan. Nah, ini poin-poin ini yang disebutkan kekurangan oleh Alquist. Saya kutip langsung dari makalahnya beliau ini. Jadi menurutnya ada 4 poin yang memiliki kekurangan dari paper ini. Maksudnya dari metode dari ISO 9126. Oke, pertama sekarang kita ke bab 3, yaitu metode dan pembahasan. Sebelum kita membuat aplikasi, kita harus menginstal dulu Visual Studio 2019. Lalu kita memilih ini, Windows Form App.NET Framework untuk membuat kerangkanya dulu. Setelah itu kita memilih dalam penginstalan ini kita juga menggunakan Selenium. Selenium ada 4 komponen utama. Tapi kita akan menggunakan WebDriver. Ada 4 poin penting, yaitu aplikasinya memang bersifat free yang Selenium, terus mendukung berbagai bahasa pemrograman dan framework. Lalu bersifat fleksibel, dan keempat mendukung berbagai platform. Jadi banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh Selenium ini. Oke, lalu cara penginstalannya, saya lupa menjelaskan tentang HTML Agility Pack. Jadi saat kita menscript sebuah website, banyak aturan-aturan sebenarnya yang kita perlu lakukan saat menscraping data HTML. Nah, kekurangan ini kita bisa tutupi menggunakan library, yaitu HTML Agility Pack. Jadi dia mengurangi kekakuan aturan yang saat kita melakukan web scraping. Itulah kelebihan dari HTML Agility Pack. Lalu caranya untuk menginstal ini semua, yaitu klik Tools, kena Package Manager, dan Package Manager Control. Lalu kita ke situs Nugget ini, kita copy teks ini, lalu kita cantumkan ke sini. Copy teks ini kita ke Package Control, jadi kita teks replace di situ.
begitu juga begitu juga cara menginstal HTML Agility Pack. Ini tampilan desain yang saya buat, yaitu buat seperti ini. Lalu tuliskan kode script ini. Ini yang ini untuk Tokopedia, tapi kita akan lebih fokus tentang Bukalapak, yaitu ini. Setelah selesai itu semua, kita jalankan programnya. Ini adalah aplikasi tampilan awal saat program dijalankan. Ini tampilan begitu telah diketik web, ini klik open web. Nah, ini gambar performa dari Task Manager. Ini juga, ini melalui diagnosis tools lewat Visual Studio 2019. Maaf, bahasa Inggris saya kurang lancar. Oke, kita sekarang mulai membahas ini. Ada berdasarkan makalah yang saya sebutkan sebelumnya, ada 3 poin penting, yaitu time behavior, resource utilization, efficiency compliance. Ini blok diagram dari web scraping. Permasalahannya di sini. Saat diproses ini, bagaimana dengan time-nya? Lalu bagaimana dengan efficiency compliance-nya? Bagaimana juga dengan resource utilization-nya? Saat diproses ini blok diagram permasalahan dari web scraping, terletak di sininya. Saya langsung ke ininya saja. Jadi dari segi waktu memang lebih efektif saat kita mengambil data lewat website secara otomatis menggunakan web scraping. Lebih singkat waktunya, itu dalam waktu memang lebih singkat. Tapi dalam resource utilization itu kurang begitu bagus, karena seperti yang kita tahu di Task Manager dan di sini juga di sini cukup stabil, jadi lumayan baik. Di sininya memang memakan memori yang cukup banyak. Selain itu memang kalau menggunakan web scraping lewat bahasa CSPAT dan lewat Visual Studio 2019, menurut saya itu memang agak terasa berat di komputer atau laptop. Jadi dalam web scraping melalui melalui Visual Studio 2019, menurut saya dalam resource utilization masih kurang begitu baik. Efficiency compliance ini kayak kepatuhan secara efisien. Jadi bagaimana caranya kode dengan kondisi apapun bisa tetap tetap sesuai dan efisien. Menurut saya ini sudah memenuhi, karena seperti yang kita tahu terdapat ada fungsi HTML Agility Pack, jadi dia bisa meminimalisir dan mentolerir perbedaan-perbedaan dari HTML itu sendiri. Namun memang penggunaan web scraping harus diatur sendiri, karena untuk misalnya dalam kasus Tokopedia, saat saya melakukan perbedaan sedikit percobaan di Tokopedia dengan Bukalapak, memang ada perbedaan dari percobaan yang saya lakukan. Tokopedia memang harus lebih rinci lagi dalam mengcopy atau mentarget data yang ingin diambil, berbeda sama Bukalapak. Jadi bab kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya, web scraping ini memang cukup efektif menurut saya dalam pengambilan, dalam keefektifan ini memang cukup baik web scraping, walaupun memang memakan memori cukup besar. Lalu sistem kerjanya ya tadi, yaitu bermain mengarah pada tag di HTML lalu dikonversi melalui library HTML Agility Pack. Itu sistem secara ringkasnya dari cara kerja dari web scraping. Saran saya untuk melakukan percobaan ini atau pengujian ini memang dibutuhkan pertama prosesor AMD A8 atau Core i3, RAM-nya 4GB, serta internetnya harus stabil. Untuk ini khusus untuk performa. Lalu untuk perangkat lunak sendiri kita harus menyiapkan web browser, yaitu yang Chrome. Ini nanti lalu ini dan Visual Studio 2019. Melalui itu semua, untuk mengikuti untuk mengikuti dan melakukan penelitian berdasarkan makalah ini memang agak terasa sulit, bukannya terasa sulit, tapi memang sulit kalau berdasarkan makalah ini. Sekian penyampaian saya.
Mohon maaf sekali kalau penyampaian saya masih banyak sekali kekurangan, apalagi bahasa Inggris saya, dan saya agak kaku. Saya minta maaf sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.